pemirsa, senang sekali berjumpa dengan Anda kembali dalam program Dimensi Iman Kristiani. Mengetahui dan mengenal kebenaran adalah kunci kemerdekaan bagi hidup orang yang percaya. Inilah doa dan kerinduan kami bagi pemirsa. Topik bahasan diskusi Dimensi Iman Kristiani kali ini yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Fenomena baptisan Roh Kudus dari zaman dulu sampai sekarang tiada habisnya diperdebatkan. Apa kata Alkitab tentang ini? Menarik untuk kita diskusikan bersama sebentar lagi. Untuk itu telah hadir bersama saya di studio Bapak Slamet. Shalom Pak Slamet. Dan tentunya narasumber kami yang terkasih yaitu Bapak Pendeta Bigman Sirait yang akan mengupas tuntas setiap pertanyaan akibat fenomena yang terjadi. Shalom Pak Bigman. Shalom, saudara yang kekasih, dibaptis dengan Roh Kudus. Apa sih sebetulnya maksudnya, kan begitu ya? Mungkin kita sudah terlalu banyak mendengar berita atau cerita atau khotbah soal hal ini. Tapi menarik bagi kita untuk melengkapi pemahaman atau meluruskan dengan belajar apa yang dikatakan Alkitab. Karena secara tuntas ayat yang exactly lalu mengatakan dibaptis Roh Kudus adalah sama dengan ini, nggak ada. Sehingga menimbulkan penterjemahan yang begitu terlalu banyak. Namun, data-data yang menunjukkan kepada hal itu sangat banyak. Ini memang memerlukan ketelitian dan keseriusan untuk mau membaca dan mendalami. Nah, kadangkala minat ini yang kurang pada banyak orang. Nah, mari kita tanya apa yang kita baca, kita bertanya kepada Alkitab untuk mendapatkan jawabnya. Kita berdoa, sebelumnya kita minta selamat pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan untuk kami boleh belajar dari firman-Mu. Mohon bimbing kami sehingga apa yang kami perbincangkan boleh bermanfaat tidak hanya bagi kami dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal yang ketiga. Matius 3 ayat 11. Ya, apa yang dikatakan dalam Matius 3 ayat 11, minta untuk Yunita tolong bacakan. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sekarang Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Roma pasal 6 3 sampai 4, minta selamat untuk membacanya buat kita semua. Roma pasal 6 ayat 3 dan ayat yang keempat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kisah Rasul 11 ayat 15 dan 16. Tiga bagian ini nanti kita akan terus menjelajah dan coba untuk memahaminya. Kisah 11, 15 sampai 17 dikatakan begini. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus turun ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan api. Lalu ayat 17. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Dia? Pertama adalah peristiwa ketika Yohanes Pembaptis mengumandangkan beritanya dan akan membaptis Yesus. Maka Yohanes Pembaptis sudah menunjukkan kualifikasi kesadaran yang sangat tinggi bahwa dia tidak lebih besar dari Yesus. Itu dulu. Yohanes tidak lebih besar dari Yesus, lalu dia mengatakan, membuka tali kasutnya saja pun aku tidak layak. Menunjukkan ketidakbesaran yang amat sangat, kerendahan yang amat sangat, sehingga membuka tali kasut. Itu sebetulnya kerjaan para budak ya. Itu aja nggak layak. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika pada titik itu saja Yohanes merasa dia tidak layak melakukannya, betapa ia sangat mengagungkan Yesus Kristus. Lalu dia mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Nah, mari kita perhatikan. Apa istilah yang dimaksud Yohanes Pembaptis membaptis dengan air? Karena memang Yohanes membaptis dengan air bukan saja simbol airnya, tetapi baptisan Yohanes Pembaptis adalah berkaitan dengan baptisan pertobatan. Itu juga ditegaskan
oleh Paulus kepada orang-orang di Efesus di Kisah Rasul ketika mereka ditanya sudah dibaptis dengan baptisan apa. Nah, baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Karena itu orang-orang dewasa yang mengaku dirinya sudah bertobat, mereka mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Namun ada juga yang disebut Yohanes Pembaptis sebagai ular beludak. Yesus umur 30 ketika mau dibaptis. Mengapa Yesus umur 30? Baru dia dibaptis. Apakah dia belum bertobat sejak dulu kala? Masa ada titik pertobatan Yesus? Kan sudah tidak mungkin, saudara. Oleh karena itu Yohanes Pembaptis merasa amat sangat luar biasa sungkannya ketika disuruh oleh Yesus sendiri yang meminta dibaptis. Waduh, dia nggak mau begitu loh. Ya, bagaimana mungkin melakukannya? Tetapi baptisan Yesus adalah baptisan peneguhan dan rekod Yesus bilang begini, lakukanlah supaya genap isi kitab suci. Umur 30 dalam kitab bilangan itu diatur, pilihlah orang berusia 30, kata Tuhan ya, yang akan mengerjakan pekerjaan kemah sembahyang. Kalimat itu menjadi satu simbol yang sangat menarik, mengerjakan kemah sembahyang. Dan kenapa dia umur 30? Sehingga simbol mengerjakan kemah sembahyang adalah Yesus yang kemah sembahyang itu sendiri. Bait Allah itu sendiri, begitu ya. Sehingga dia harus diteguhkan tadi itu untuk menjalankan tugas misinya. Ya. Jadi bukan dibaptis karena dia tanda pertobatan, bukan juga dibaptis tanda keselamatan. Karena dia yang berkuasa mempertobatkan orang dan dia yang berkuasa menyelamatkan orang. Tetapi dia memberi dirinya untuk memenuhi tuntutan kitab suci, yaitu panggilan di mana dia diteguhkan di dalam baptisan untuk menyuarakan kebenaran. Ya. Karena itulah usianya 30. Bukan karena dia sudah bertobat. Tapi baptisan Yohanes Pembaptis sendiri adalah baptisan pertobatan. Itu yang disebut baptisan air. Nah, baptisan Kristus bukan baptisan pertobatan. Dia membaptis kamu dengan roh dan api, yaitu baptisan kasih karunia keselamatan. Walaupun sama-sama yang dipakai air. Air itu cuma simbolnya. Sehingga kalau kita bilang baptis air ada baptis pertobatan, ya betul, itu Yohanes Pembaptis. Tapi kalau kita dibaptis dalam konsep Kristus, perhatikan, dibaptis dalam konteks Kristus, kita dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Sehingga kemudian simbol yang terlihat adalah air. Perhatikan, simbol yang terlihat itu sama dengan air. Tapi kita dibaptis oleh Roh Kudus. Bukan baptisan pertobatan, tapi baptisan kasih karunia keselamatan. Makanya dikatakan janji itu berlaku bagimu dan bagi anak-anakmu. Itu khotbah Petrus di Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, jadi clear dulu membedakan mana baptisan Yohanes Pembaptis, mana baptisan Yesus Kristus. Baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan yang disebut baptisan air. Baptisan Yesus Kristus adalah baptisan oleh Roh Kudus yang simbolnya air. Bagimu, hai orang dewasa dan anak-anakmu. Begitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita melihat di dalam hari Pentakosta dibaptis dengan roh dan api. Ini memang menjadi pertanyaan menarik. Baptis dengan roh adalah ketika kita menerima baptisan. Yang terlihat, hati-hati, yang kelihatan adalah air oleh pendeta. Yang tidak kelihatan adalah Roh Kudus yang kerja di dalam diri seseorang. Pertanyaannya, betulkah orang itu sudah dibaptis apa tidak? Hanya karena sudah menerima baptisan oleh pendeta ini dalam simbol air tadi, maka orang yang dibaptis Roh Kudus akan punya buah roh. Simpel saja. Karena semua orang bisa ngantri dibaptis. Semua orang bisa bawa anaknya misalnya dibaptis. Terserah nanti masing-masing punya tipe baptisan mau kayak apa. Dan modelnya apa. Semua bisa bawa. Tapi iya apa enggak? Yang dikerjakan Roh Kudus di dalam itu akan tampak berbuah. Akan tampak keluar. Nah, oleh karena itu aspek yang kedua, baptisan itu diekuivalenkan, disamakan dengan sunat. Itu dikatakan Paulus dalam Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 13. Sama seperti kamu disunat dalam sunat Kristus, yaitu dibaptis. Ya, sehingga ini adalah menjadi satu perjanjian, ikatan perjanjian antara orang percaya dengan Allah. Itu baptisan itu. Ya, bahwa orang ini dibaptis sebagai sikap perjanjian pada Allah, sama seperti Allah menuntut semua orang di rumah Musa, di rumahnya Abraham umur 8 hari harus disunat. Sehingga darah itu tertumpah menjadi perjanjian dengan Allah. Sekarang darah siapa yang tumpah?
Nggak ada, makanya nggak perlu sunat. Kenapa nggak perlu sunat? Karena darah nggak perlu tumpah. Kenapa? Karena darah Kristus sudah tumpah, menggenapi tuntutan darah itu. Sehingga anak itu sudah di dalam iman diikatkan di dalam baptisan itu. Nah ini harus kita pahami baik-baik, saudara. Ya, nah jadi dibaptis dengan Roh adalah menerima baptisan itu sendiri, dan kemudian dibaptis dengan api adalah simbol. Ada dua aspek, ada dua kemungkinan di sini. Pertama, dibaptis oleh Roh itu menunjuk kepada ketika murid-murid dibaptis. Oke. Mereka menerima Yesus. Lalu dibaptis dengan api itu menunjuk hari Pentakosta. Di mana api itu turun dan menyala-nyala. Satu. Kemungkinan arti yang kedua adalah pertama, dibaptis oleh Roh itu adalah ketika seseorang itu dibaptis. Dibaptis dengan api itu menunjuk second coming. Dibaptis dengan Roh adalah keselamatan. Dibaptis dengan api adalah second coming karena Yesus akan datang dengan api pengadilan. Dia akan datang dengan hakim. Yang pertama menyelamatkan, yang kedua untuk menghakimi. Ya, semua ada pada diri Kristus. Saya sendiri lebih memahami hal yang aspek kedua ini. Ya, nah, kemudian pada peristiwa, ya, bagaimana terjadi Cornelius, seorang tentara Roma, dia adalah seorang berlatar belakang kafir. Nah, waktu berlatar belakang kafir, lalu Petrus diberitahu oleh Roh Kudus untuk pergi. Lalu dia melihat ada makanan-makanan haram, dia bilang haram. Tapi kemudian suara Roh itu bilang, apa yang kukatakan halal, itu halal. Sehingga mindsetnya Petrus sebagai seorang Yahudi digugur rontokkan, begitu ya. Supaya dia mengerti apa yang menjadi ketetapan kehendak Allah. Ini Roh yang bicara. Sehingga Petrus dimurnikan. Maka Petrus harus berurusan dengan Cornelius, seorang Roma yang tidak bersunat. Ini gimana nanti urusannya? Karena bagaimanapun latar belakang keagamaan sebelumnya, orang Yunani tidak bersunat, Roma tidak bersunat dengan Yahudi yang bersunat, ini masih bisa jadi problem. Maklum gereja muda, gereja mula-mula, ya. Nah, oleh karena itu, Petrus kemudian besoknya datang orang lalu diajak. Lalu ketika dia sampai di sana sedang berbicara dengan mereka, tahu-tahu Roh Kudus turun di atas mereka, dikatakan sama seperti dahulu kita, ya. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dia tidak menyebut api, tapi dia menyebut Roh Kudus. Padahal kan aslinya Roh Kudus dan api, kan begitu ya. Jadi dibaptis dengan Roh Kudus adalah menjadi bagian peneguhan perikatan perjanjian antara Allah dan orang yang dicintainya. Karena itu Petrus bilang, lah kalau sudah gini gimana mungkin aku mencegah dia. Sehingga Petrus membaptis dengan simbol air itu, yaitu Cornelius dan seisi rumahnya. Begitulah dia mempertanggungjawabkan kenapa terjadinya baptisan terhadap Cornelius yang adalah orang Roma itu. Nah, jadi sangat jelas bagi kita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dibaptis oleh Roh Kudus tidak sama dengan kamu terima baptis air tahap satunya, nanti tahap duanya dibaptis oleh Roh Kudus. Karena Cornelius sudah dikerjakan dulu oleh Roh Kudus. Baru Petrus dengan air. Lalu gimana cegah? Ya dibaptis dengan air itu. Tapi memang jangan lupa baptis air yang dimaksud. Baptis air yang dimaksud. Sekali lagi baptis air yang dimaksud dalam gereja masa kini bukan baptisan pertobatan. Tapi baptisan kasih karunia. Baptisan air yang dimaksud dengan baptisan pertobatan adalah baptisan yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi ketika Paulus membaptis Cornelius ini dengan air, dia sudah terima duluan baptisan Roh Kudus. Jadi ini bukan urut-urutan. Ya, jadi tidak bisa kita jadikan urut-urutan. Tetapi kalau seseorang dibaptis oleh Roh Kudus dan dia ngomong misalnya, "Oh, saya sudah dibaptis oleh Roh Kudus." Pohon dikenal dari buahnya, identifikasinya. Kita bisa tahu. Begitu. Pak, mengenai tadi baptisan pertobatan dan baptisan kasih karunia ya. Pada zaman dulu Yohanes Pembaptis kan itu kan jelas perbedaannya antara baptisan pertobatan dengan baptisan kasih karunia. Karena jelas gitu kan sebelum Tuhan Yesus kematian dan kebangkitan. Nah, bagaimana kita sekarang ini membedakan itu, Pak? Jadi apakah saat ini kita begitu kita ambil keputusan kita mau dibaptis, apakah saat itu juga kita sudah terima Roh Kudus? Yang menandakan itu apa? Perubahan apa gitu? Begini, masalahnya adalah ritual gereja. Ritual dan spiritual adalah dua hal yang harus kita pahami bersama. Secara ritual bisa saja seseorang dibaptis, entah gereja itu baptis hanya lagi dewasa atau lagi anak ya.
tergantung kapan atau keluarga itu punya iman apa tidak. Sama seperti Abraham membawa anak-anak usia 8 tahun untuk disunat. Lalu kan orang suka bilang kalau dibaptis anak, dia mana ngerti apa sih? Lah saya nggak ngerti, umur 8 hari disuruh alam dibaptis disunat itu, ngerti apa juga orang itu. Nah, mengenai sunat itu Pak, kemungkinan dari adat kebudayaan Yahudi nggak? Memang itu sudah tradisinya, bukan? Tradisi sunat bukan hanya orang Yahudi, non-Yahudi pun banyak yang disunat. Harus hati-hati dulu kita begitu ya. Yang nggak agama Kristen juga banyak disunat. Jadi ini harus hati-hati dulu memahami itu. Nah, sehingga sunat itu bukan sunat dipotong kulit katanya. Sunat adalah simbol perjanjian. Darah tumpah itu yang penting. Darah yang tumpah itu yang penting sebagai simbol perjanjian Allah dan manusia. Jadi bukan sunat itu sendiri. Ini harus hati-hati ya. Nah yang kedua tadi, yang kita bilang tadi, orang yang sudah dibaptis ini, karena iman dikerjakan, lalu Yanita bilang berarti otomatis dia dipenuhi Roh Kudus. Ritual, yes, dia dibaptis. Spiritual, who knows? Lalu kapan kita tahu? Nanti pohon dikenal dari buahnya. Sehingga proses pertumbuhan anak ini penting. Karena itu kalau ini anak-anak yang dibaptis, maka dikatakanlah di dalam Alkitab dalam Ulangan, ajarkanlah anak-anakmu ulang berulang kali ketika duduk, dapat jalan dan segala macam, bahwa akulah Tuhan alam. Sehingga anak yang sudah dibawa dalam perjanjian ini mengerti kebenaran itu, seturut dengan pertumbuhan, pertambahan usia dan pengetahuan. Nah baru nanti anak ini jadi anak Taurat seperti Tuhan Yesus. Umur 13 itu jadi 12 tahun, lewat, masuk 13, dibawalah dia ke Bait Allah. Boleh ikut pesta, apa itu namanya, Pesak, Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun, 3 itu, begitu. Pak, ada, selama ini kan kita seringkali mendengar bahwa kalau orang percaya Yesus itu, maka otomatis sudah menerima Roh Kudus, atau ada orang menyebut itu dibaptis, sudah langsung dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi kalau saya membaca dari Kisah 8 ayat 16, konteksnya tentang para rasul tahu tentang bagaimana iman di Samaria, orang-orang Samaria sudah mendengar Kristus. Di sana dikatakan, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sepertinya waktu mereka sudah dibaptis dalam nama Yesus, kok nggak otomatis Roh Kudus turun, nggak otomatis, sepertinya kalau kita orang awam memahami, kok nggak otomatis dibaptis Roh Kudus? Ya, teks konteks. Konteksnya itu sangat sederhana dan sangat indah. Samaria, siapa Samaria? Orang berdosa, orang kafir yang tidak mengenal Allah. Itu kerajaan utara yang terhilang dianggap oleh orang-orang Yahudi. Nah, ketika Samaria ini bertobat, siapa yang melayani mereka pertama? Filipus, yang bukan rasul loh ini ya. Filipus yang salah satu yang ditunjuk sebagai tim lapis 2-nya para rasul. Sehingga ketika Samaria ini menerima itu, mereka belum dibalayani oleh Filipus. Lalu Filipus memberitahukanlah berita ini sampai, ini orang Samaria luar biasa ini, sekarang terima Tuhan. Sehingga datanglah rasul, sehingga ibawa rasul itu yang terjadi. Ini ingat the first church, gereja mula-mula nih ya. Jadi nggak bisa lagi dipukul rata dengan gereja kita. Sehingga para rasul itu datang lalu berdoa, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah Petrus sama Yohanes ini lebih hebat dari Filipus? Ya enggak lah. Filipus dipakai menemui sida-sida Ethiopia oleh Roh Kudus kan? Petrus belum pernah begitu. Ya kan? Nah memang bukan gradasi tingkat, tapi jabatan yang pada diri Petrus menempel itu dipakai. Sehingga peneguhan jemaat Samaria itu unik. Nah, mereka kafir memang. Makanya dimulai dengan mereka dibaptis, lalu mereka dikatakan di situ dibaptis dengan Roh Kudus, begitu ya. Nah, fenomenanya adalah berbahasa roh, kan begitu. Nah, tetapi jangan lupa sama Cornelius, Petrus juga yang hadir. Malah Petrus belum datang, dia sudah dibaptis oleh Roh. Nah, karena itu membaca satu bagian pasal 8 tidak boleh lupa pasal berikutnya. 11 itu Cornelius ya. Nanti 18 itu persoalannya orang-orang di Efesus. Jadi ya 8, 11, 15, 3 peristiwa itu penting. Kalau 15 itu Efesus. Kalian udah dibaptis? Udah. Dengan baptisan siapa? Yohanes. Lu kenapa kalian nggak ngerti Roh Kudus? Rupanya baptisan Yohanes yang mereka terima. Sehingga Paulus doa lagi buat mereka gitu. Nah, jadi ini penting sekali untuk membaca Alkitab itu gini. Bukan apa kata Pak Bigman Sirait, tapi apa kata Alkitab. Ayolah kembali, bacalah Alkitab. Jangan buat satu pengajaran atau pemahaman yang Alkitab nggak gitu kok. Nggak ada skala prioritas 1, 2, 3 dulu. Ya. Yang kedua, konteksnya. Samaria itu latar belakang kafir. Efesus latar belakang kafir.
Tetapi Cornelius bersifat personal, bukan komunitas besar. Ini menarik ya. Nah, Filipus dia bukan rasul ya, sehingga dia perlu meneguhan para rasul itu. Sehingga kemudian ini juga jadi standar gereja, misalnya Perjamuan Kudus, pendeta yang mimpin. Kalau pendeta nggak mimpin, nggak ada, baru guru Injil. Ntar guru Injil nggak ada, majelis atau penatua yang ditunjuk. Di luar itu nggak boleh sembarang. Gereja tidak bisa seperti itu, karena Alkitab juga ngatur gitu. Ya, kalau nggak nanti kan nggak ada keteraturan, nggak ada ketertiban, kan kacau gitu. Ya, jadi ini kasusnya begitu. Dalam soal baptisan ya Pak, itu bisa digantikan selain pendeta nggak? Maksudnya baptisan dalam upacara baptisan atau mungkin dengan guru Injil atau dengan yang lainnya gitu? Sama urutannya. Sama. Sebagai yang diteguhkan dalam gereja pendeta dulu. Pendeta nggak ada bisa ditugaskan guru Injil. Guru Injil berhalangan karena harus pelayanan, ditugaskan penatua yang ditunjuk. Sudah diteguhkan oleh gereja. Karena orang ini datang bukan atas nama pribadi, atas nama gereja. Mereka menjadi perwakilan gereja. Disitulah wibawa gereja itu ditegakkan. Begitu. Pak, kalau melihat dari baptisan itu kan selalu dari fenomenanya itu selalu menakjubkan. Ketika ada baptisan Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus turun, itu selalu munculkan dampaknya itu begitu luar biasa. Waktu di Pentakosta dampaknya para rasul menginjil dengan begitu hebat. Waktu di Cornelius orang tercengang segala macam. Waktu di Samaria juga orang banyak. Ada sesuatu yang iya. Lalu kenapa dalam konteks kita sekarang nggak ada yang dalam tanda petik fenomena itu dimunculkan? Bahkan kalau ada fenomena itu pun dicurigai, oh itu bukan dari Roh Kudus atau segala macam. Jadi menurut saya sih sepertinya butuh fenomena itu untuk membuat spiritualitas kita atau membuat spirit kita lebih hebat lagi dalam melayani gitu. Tergantung. Thomas juga dikritik Tuhan Yesus karena mau fenomena. Kau percaya karena melihat. Berbagailah mereka percaya sekalipun tidak melihat. Yang perlu fenomena itu bukan Petrus, bukan Paulus. Yang perlu fenomena itu adalah umat mula-mula, gitu loh. Dimana Alkitab itu belum punya seperti yang kita punya. Nah, kalau kita sudah cerita komplit masih perlu fenomena, artinya kita nggak percaya sepenuhnya cerita Alkitab. Ini kan jadi gawat dong. Alkitab udah cerita kok. Tapi fenomena itu kan Pak dari zaman ke zaman dia mungkin nggak kan, ada juga sebagian mempercayai yaitu masih berlaku kuasanya sampai sekarang. Loh, kuasa Tuhan masih berlaku. Betul sekali. Siapa bilang tidak? Mana boleh. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang jadi masalah, kalau begitu lalu diterjemahkan, maka orang lumpuh pasti jalan, tuli pasti mendengar gitu kan. Jadi kalau mau penginjilan nggak usah, doa aja nanti Roh Kudus turun langsung bisa bahasa Afrika misalnya. Kan nggak begitu. Nah, itu disebut progressive revelation. Kita bergerak dengan cara yang bertanggung jawab. Jadi untuk sekarang ini menurut Bapak, baptisan Roh Kudus itu bagaimana kita bisa merasakan yang tadi Bapak bilang selain buah roh itu, atau mungkin ada yang lain nggak yang lebih fenomena gitu atau gimana? Nggak boleh fenomenal. Gini loh, hidup kita itu akan fenomenal kalau kualitas hidup kita beda dengan orang lain. Itu fenomena ini. Ini orang Kristen lain ya, baik, bisa dipercaya, jujur, tanggung jawab, nggak hitung-hitungan, sungguh-sungguh pelayanan. Kalau dibilang Rasul itu begitu hebatnya, 2 orang sakit sembuh. Apa tidak hebat kalau kamu bisa bikin STT misalnya, yang melahirkan orang-orang misi-misi yang jago-jago sungguh-sungguh bertuhan? Apa nggak hebat kamu bikin sekolah, menolong anak-anak di desa-desa yang tadinya nggak bisa apa-apa, lalu mereka bertumbuh menjadi anak-anak Kristen yang bermutu gitu kan? Itu loh. Tapi bukan kita bikin gereja hanya besar supaya kolektenya besar, tapi do nothing gitu loh. Nah, ini yang kita harus memperhatikannya. Jadi ya, fenomena itu harus kontekstual juga kan. Zaman ini banyak orang miskin, gimana memerangi kemiskinan? Silakan gereja. Zaman ini banyak keluarga berantakan, gimana memerangi keberantakan? Silakan gereja. Jadi kita jangan terjebak di dalam fenomena tersebut. Iya. Kita harus bertindak nyata yang kontekstual. Karena gini, seperti yang saya bilang, sekarang nih ya, kalau kamu sakit, 1001 dokter, macam-macam, tinggal tergantung uangnya berapa, kurang lebih kan begitu ya. Kalau zaman dulu mana ada, ya, 2 orang sakit sembuh, nggak ada berobat lagi, mau kemana? Tapi bukan berarti sekarang nggak bisa. Bisa kalau Tuhan mau. Tapi kamu udah dikasih otak. Orang sakit perlu apa? Tabib, itu kan Tuhan Yesus yang ngomong. Ya berobat dong. Tetapi ada persoalan kedua. Orang miskin nggak bisa sekolah. Masa depannya bakal susah miskin. Kenapa you nggak tolong? You punya uang. Hah? Kenapa you nggak bantu itu? Orang Kristen selalu doakan orang miskin. Doa keliling-keliling. Supaya orang miskin ini bangun. Saya bilang daripada kamu keliling-keliling doa, uang kelilingmu itu kasih uang sekolah. Itu lebih beres itu. Kamu habisin tiket, habisin ini, pergi sana sini.
bilang doa, kamunya rohani doa, yang didoain nggak terima apa-apa itu. Coba pikirkan, karena kalimat Tuhan Yesus Matius 25 sangat jelas. Kau memberi aku makan waktu lapar, minum waktu haus. Kapan? Ketika engkau peduli pada orang-orang susah itu. Itu loh gitu loh ya. Nah jadi kita memang nggak bisa terjebak pada fenomena itu. Saya pikir begitu. Sayang sekali ya pemirsa, diskusi kita berakhir di sini. Kita minta Pak Bigman untuk berikan kita kesimpulan sebagai poin perenungan. Dibaptis oleh Roh, yaitu baptisan yang kita terima zaman sekarang. Dibaptis dengan air itu baptisan Yohanes Pembaptis. Namun ketika dibaptis dengan Roh, ritualnya adalah air, spiritual oleh Roh Kudus itu bekerja, yang akan tampak dalam hidup tiap orang percaya itu. Aspek yang kedua, tidak ada kaitannya dibaptis dengan Roh dan bahasa Roh. Kalau dibaptis dengan Roh, lalu itu adalah jadi berbahasa Roh sesudah terima baptisan air, maka peristiwa Cornelius di Kisah Rasul pasal 11 sama sekali bingung. Petrus sampai nggak bisa nahan. Mau diapain? Kalau Tuhan mau, saya nggak mau. Itu harus diingat. Aspek yang ketiga, dibaptis oleh Roh Kudus adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hidupnya sesuai dengan kehendak Roh itu. Itu istilahnya dibaptis. Masuk ke dalam, terikat dengan, menyatu bersama dengan Roh Kudus itu. Saya pikir begitu ya Nita. Sekarang kita berdoa, Sinta minta selamat doa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami bincangkan. Mohon kami tidak hanya menikmati apa yang sudah kami sharingkan, kami bagikan, dan kami kiranya Tuhan berikan kekuatan lebih kepada kami untuk kami boleh mengaktualisasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati acara ini, berkati Pak Bigman, berkati orang yang mendengarkan nanti. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah pemirsa diskusi kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan program acara Dimensi Iman Kristiani. Bertekunlah selalu dalam iman, tetap setia. Sampai jumpa dalam program Dimensi Iman Kristiani yang berikutnya. Shalom. Shalom. Selalu kelam saat Tuhan hadir dalam hidupku. Waktu panjang tampak sekejap, jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku pengabdian untukmu. Hidupku anugerahmu, ku persembahkan untuk kemuliaanmu. Setia mengabdi, melayanimu di sepanjang hidupku. Kau mencurahkan kasih-Mu, penuhi hatiku dan ubahkanku. Pergumulan dan persoalan buatku semakin mendekat padamu. Hidupku anugerahmu, jadikan hidupku pengabdian untukmu. Hidupku anugerahmu, ku persembahkan untuk kemuliaanmu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.